Encyclopedia of Human Geography. Artikel ini menyajikan dasar-dasar e-bisnis dan e-commerce dan hubungan mereka dengan geografi. Platform dan pasar elektronik memberikan skala dan ekonomi efek jaringan. Dengan maraknya ekonomi digital, transaksi elektronik telah meresap ke seluruh sektor ekonomi. Intensitas digitalisasi penggunaan komputer, telekomunikasi, dan internet sangat bervariasi di seluruh industri. Perangkat lunak, komputer, layanan jasa, keuangan, dan media elektronik yang memperdagangkan konten dan data digital. Ekonomi platform elektronik didominasi oleh dua fitur yang saling terkait, ekonomi dari efek skala dan jaringan. Ekonomi timbangan terjadi misalnya saat biaya desain, menulis, dan memperbaharui situs web atau serangkaian perangkat lunak tertentu meningkatkan biaya jauh lebih lambat daripada jumlah penggunaan dan pendapatan terkait, sehingga itu menyebabkan peningkatan pengambilan dari investasi dan keuntungan operasional. Layanan yang ditawarkan oleh Platform Solution. Yang pertama ada layanan keuangan dan akuntansi pembukuan, pemrosesan pajak, pemrosesan faktur, analisis keuangan, manajemen aliran tunai, pemrosesan penggajian, layanan milik real asset. Yang kedua, layanan hipotek, pemrosesan pinjaman, meremehkan, dukungan penilaian, dukungan penutup, dan dukungan pasca penutup. Outsourcing, proses hukum, analisis, manajemen kantor hukum, penyusunan dan analisis hukum, layanan dukungan literasi, ulasan dokumen hukum, dan manajemen. Layanan teknik, mekanik, struktural, arsitektur, sipil, listrik. Layanan kesehatan, BPO, penagihan dan pengkodean transkrip, percakapan medis, klaim kesehatan, radiologi, animasi medis. Akhir dari sesat geografi dari tahun-tahun terakhir abad ke-20, ketika ekonomi internet masih dalam masa baik, beberapa pakar telah memperkirakan bahwa geografi lokasi dan jarak akan segera kalah maknanya sebagai komponen utama dari ekonomi. Adalah masalah fakta bahwa digitalisasi dan telekomunikasi canggih telah membuka negara-negara baru, tempat dan komunitas untuk bisnis berbasis pengetahuan, namun e-bisnis masih jauh dan ekuitas mana dan tetap sangat tunduk pada tirani geografi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di kota-kota seperti Hangzhou dan Shenzhen, serta di tempat-tempat seperti Francisco, Tokyo, dan Paris, perkembangan e-bisnis sangat pesat berkat kedekatan antara perusahaan dan investor. Meski internet seolah menghapus jarak, kenyataan banyak bisnis online tetap bergabung pada lokasi fisik dan berhubungan lokal. Bahkan, dalam layanan IT, perusahaan tetap butuh kantor cabang untuk melayani pelanggan. Walaupun dulu sempat prediksi bahwa teknologi akan menghapus kebutuhan akan kantor, faktanya justru muncul fleksibilitas baru, pekerjaan dan rumah, serta berpergian atau dari coworking space makin populer karena membantu para freelance dan startup menghindari isolasi kerja di rumah sambil bangun jaringan sosial dan profesional. Fenomena dimulai dari Francisco tahun 2005 dan kini telah menjadi industri besar dengan pemain seperti Work dan pernah mencapai valuasi miliar dolar.
Ekonomi Cina jadi contoh paling mencolok karena pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi terjadi bersama. Retail digital di sana perkembangan jauh lebih cepat dibandingkan negara-negara barat. Masyarakat Cina yang lebih akrab dengan smartphone untuk membuat e-commerce menyuasai sebagai besar pasar belanja online di negara itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Tania. Keuntungan dan kerugian e-commerce. Ini memiliki keuntungan untuk penjual. Tidak butuh modal besar untuk memulai karena tidak perlu membuka toko fisik. Yang kedua itu bisa menjangkau pasar nasional bahkan internasional sejak awal. Selanjutnya bisa juga menjual berbagai jenis barang dan jasa dengan spesialisasi tertentu. Nah, iklan dan promosi juga bisa dilakukan lewat mesin pencari dan media sosial. Selanjutnya ada keuntungan juga nih bagi pembelinya, bisa belanja kapan aja dan dari mana aja, bahkan sambil duduk di rumah. Nah, pilihan produk juga sangat banyak dan bisa dibandingkan lewat internet, seperti lewat Google Shopping atau Nextech. Nah, tapi ada kerugiannya juga nih. Kerugiannya itu mengirimkan barang tetap butuh logistik yang bisa menambah biaya. Tidak bisa mencoba langsung barang seperti baju, sepatu, atau makanan segar tuh nggak bisa dicoba secara langsung ya. Nah, tidak ada kontak langsung dengan penjual yang bisa mengurangi rasa percaya. Barang mewah juga dulu ragu untuk dijual online, tapi kini sudah mulai dijual juga. Contohnya tas Hermes. Nah, perubahan belanja tradisional menuju belanja ya. Di AS nih banyak toko besar seperti Toys R Us tutup karena kalah bersaing. Nah, Amazon dan Walmart adalah contoh dua raksasa yang berinovasi dengan menggabungkan toko fisik dan platform online. Alibaba juga membuat toko fisik yang bisa digunakan untuk belanja online dengan scan QR code. Nah, sekarang tren belanja adalah gabungan fisik dan online. Misalnya coba barang di toko lalu beli online. Nah, pesan online ambil di toko atau drive-thru logistik. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam e-commerce. Logistik ini adalah inti dari e-commerce. E-commerce bergantung pada teknologi tinggi dan sistem pengiriman cepat. Amazon punya banyak gudang dan bahkan armada truk serta pesawat sendiri untuk mengantar barang lebih cepat. Untuk wilayah padat atau sulit dijangkau, Amazon bahkan uji coba pakai drone seperti itu. Nah, keamanan pengiriman, pelacakan, dan pengemasan jadi sangat penting. Kesimpulannya ini, e-commerce membuat dunia makin digital tapi juga tidak merata. Kota besar dan daerah kaya lebih banyak mendapat keuntungan. Daerah miskin atau terpencil sering banget tertinggal. Nah, isu sosial dan politik ikut muncul seperti masalah pajak, privasi data, dan tenaga kerja. Ada juga tantangan lingkungan karena belanja online ini memakai banyak energi. Nah, solusinya bisa lewat kota pintar dan teknologi ramah lingkungan, tapi butuh waktu dan kerja sama banyak pihak. Segitu saja, terima kasih.